untuk mengingat aku. Jadi orang Arab sudah tahu nama Tuhan itu adalah Allah. Sebelum kemudian Nabi Muhammad menerima wahyu, orang-orang Arab sudah mengetahui bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum layakulunna Allah wa anna yufakun. Dan jikalau kalian bertanya kepada orang-orang Quraisy ini, orang-orang yang jahiliyah ini, kaum musyrik yang ada di Mekah pada masa itu, kalian tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab Allah. Mereka bertanya Allah. Jadi bagaimana mungkin kata Allah mereka berpaling dari menyembah Allah? Nah, itu juga diterangkan kemudian dalam Al-Quran bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian diceritakan dalam Al-Quran. Begitu juga Yakub. Wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Yakub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ketika Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya, demikian juga Nabi Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih dinul ini untukmu, jalan ini, millah ini untukmu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Berarti Nabi Ibrahim alaihissalam pun sudah tahu bahwa nama Tuhan itu adalah Allah. Am kuntum syuhada'a ishadara Ya'qub al-maut isqala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Jadi mereka Nabi Ibrahim keturunannya semuanya telah beriman kepada Allah. Jadi tidak heran kemudian kalau keturunannya yang ada di Arab sana, di antaranya orang-orang Quraisy, itu sudah tahu bahwa pencipta langit dan bumi itu menurut pengajaran nenek moyang mereka itu bernama Allah. Makanya kakek beliau namanya siapa? Abdullah. Ya bang. Nah itu dia, hamba Allah. Ya bang, lanjut bang. Ya seperti itu saudara. Jadi baginda Rasulullah Muhammad SAW itu kalau kita lihat ya di dalam Al-Quranul Karim dalam surah Ali Imran ayat 81, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh ahazallahu mitsaqabat kan nabiyyin lama ataitukum min kitab wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna qala aqrartum wa akhadhtum ala zalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Jadi di sini saudara di ayat yang saya bacakan barusan, ya bang, pada masa praeksistensi kehidupan para nabi di alam roh, Allah kemudian mengambil perjanjian agung di antara para nabi ini, seluruh nabi. Lalu Allah berkata, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, wahai nabi-nabiku, lalu datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu wahai para nabi setuju dan menerima perjanjianku ini dengan kalian atas yang demikian itu? Maka para nabi semuanya menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu wahai para nabi, aku pun bersaksi bersamamu. Akan datangnya kelak nabi rasul di penghujung membenarkan ajaran kalian yang datang kepada kalian masing-masing. Jadi ada 3 kata di ayat ini. Yang pertama itu adalah mizaq. Yang kedua an-nabiyyin. Dan yang ketiga adalah rasul. Nah, izinkan saya untuk menguraikan sedikit apa yang tertuang di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 81 ini. Yang pertama adalah mizaq. Di dalam bahasa Ibrani disebut berit rabah.
agung, yang sangat dahsyat. Dahsyat. Tuhan berfirman, Allah berfirman menggunakan kata ini disebabkan karena perjanjian yang begitu penting, perjanjian yang begitu agung, yang meneguhkan kepada kita semua bahwa perjanjian yang terikat oleh Allah dengan para nabinya itu adalah benar. Bukan perjanjian biasa, tapi merupakan perjanjian luar biasa yang sangat-sangat serius. Wahai nabiku, percayakah kalian akan datangnya seorang rasul yang membenarkan kenabian kalian nantinya? Yang kedua adalah kata al-nabiyyin, yang kemudian ditujukan kepada para nabi, yang dikenal dengan istilah al-nabiyyin. Mereka ini adalah merupakan nabi-nabi yang dikenal oleh ahli kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, sebagai nabi-nabi yang kemudian menuliskan sejarah, ya, menuliskan sejarah kehidupan anak Adam, bahwa mereka adalah digambarkan sebagai nabi-nabi yang secara historis diajarkan oleh tiga agama tersebut: Yahudi, Nasrani, Islam. Nah, itulah sebabnya kemudian istilah an-nabiyyin ini dikuatkan dengan tambahan alif lam, yakni makna al-ma'rifah sebagai sesuatu yang merupakan satu kepastian. Satu kepastian yang tidak ada abu-abu di dalamnya, absolut. Jadi kalau dikatakan bahwa al-nabiyyin atau para nabi atau hanafiim dalam bahasa Ibrani, itu jelas bahwa para nabi ini melakukan persaksian di hadapan Tuhannya di alam ruh akan datangnya sosok rasul. Siapa rasul ini? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sahabat, kata rasul secara literal memang bermakna rasul itu sendiri, yang mana kemudian dalam bahasa Ibraninya itu setara dengan kata saliyah. Saliyah dalam bahasa Ibrani artinya utusan. Jadi seluruh nabi-nabi di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 81 merupakan isyarat bahwa istilah rasul yang ada pada ayat tersebut merujuk kepada praeksistensi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang perlu dipahami, bahwa sebelum beliau menerima wahyu, beliau sudah dirancang oleh Allah untuk dikhususkan menjadi Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi bukan tiba masa tiba akal, bukan tadinya pendosa, bukan tadinya pelaku maksiat, tiba-tiba ingin niru-niru dirinya menjadi rasul. Bukan, tapi memang Allah sudah meneguhkan perjanjian agung sebagai rekaman kolektif kepada para nabi, sehingga Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Daud, Salomo, Isa alaihi salam, bahkan Yesus yang di dalam Kristen sudah menceritakan tentang kedatangan beliau. Ini yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Jadi apa tujuan beliau kemudian datang? Kok bisa sampai seagung itu? Beliau, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah ke atas muka bumi ini. Kalau Yesus, Nabi Isa alaihi salam dikenal sebagai penebus dosa oleh umatnya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah bukan sebagai penebus dosa, tetapi sebagai penghapus dosa. Al-Jumu'ah ayat 2 saya bacakan kepada saudara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat suci Al-Quran, mensucikan mereka. Jadi siapa yang mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti beliau, sekali lagi, mengikuti beliau, maka orang itu suci.
Mereka kalau berhadat, mereka kalau buang kotoran, mereka kalau habis menunaikan tugasnya sebagai suami istri, pasti mereka kembali mensucikan diri mereka. Ketika mereka kemudian kena najis, mereka cuci, pasti mereka sucikan kembali diri mereka. Makanya umat Islam ketika beribadah atau masuk ke rumah ibadah, mereka kudu wajib suci. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Kalau kemudian beliau datang, maka beliau akan mensucikan umatnya, mensucikan makhluk yang mengikuti kemudian jejaknya. Wa yuzakkihim. Mana dalil pendukungnya? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Apabila manusia itu hendak dicintai oleh pencipta langit dan bumi, apabila manusia itu hendak dosa-dosanya dihapuskan seluruhnya oleh pencipta langit dan bumi, maka katakan kepada mereka, fattabi'uni, ikutlah kepadamu wahai Nabi Muhammad. Adek, tolong tuh sayang, tutup pintu. Seperti itu adanya, saudara. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebelum beliau menerima wahyu pun di alam eksistensi, praeksistensi maksud saya, sebagai manusia, beliau sudah dilantik oleh Allah di hadapan para nabi. Bersaksikah kalian wahai nabi-nabiku bahwa akan datang seorang rasul dan khataman nabiyyin, penutup para nabi, yang akan mensucikan, menceritakan tentang kalian, mengiyakan, mengaminkan dan membenarkan kitab-kitab hikmat yang aku ajarkan kepadamu. Para nabi mengatakan, kami kemudian bersaksi ya Rabb, kami memahami itu. Maka Allah menjawab apa? Fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Kalau begitu bersaksilah kamu wahai para nabiku, dan aku Tuhanmu pun bersaksi bersama dengan kalian. Makanya masuk Islam itu persaksian. Para nabi di masa praeksistensi saja bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Maka kami umat Islam pun harus melakukan syahadatain. Untuk masuk ke dalam Muslim, menjadi Islam, menjadi Muslim, maka kami harus mempersaksikan itu. Para nabi aja bersaksi, malaikat aja bersaksi, Allah pencipta langit dan bumi aja bersaksi. Apatah lagi kita sebagai umat manusia. Ingkar terhadap dua syahadatain ini, maka kita jatuh kepada kekafiran. Ingkar terhadap keinginan pencipta kita. Jadi sekali lagi nih buat teman-teman Muslim yang ada di bawah. Santer kita dengarkan misionaris mengatakan Yesus penebus dosa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penghapus dosa. Tapi jangan disalahartikan. Ya, saya curiga nanti lewat lagi Bampol, lewat lagi nanti panitia surga, kena lagi saya. Maksudnya Nabi Muhammad mensucikan itu artinya apa? Nabi Muhammad mengajarkan hambanya bagaimana, umatnya, hamba Allah, bagaimana caranya menghapuskan dosa-dosa mereka. Umat Islam dituntun, umat Islam kemudian diajarkan. Saya kasih legalitasnya. Misalnya, umat Islam mati dalam keadaan membawa dosa selain daripada kesyirikan, maka Allah mengatakan apa dalam Al-Quran? Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannatan tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Zalikal fawzul azim. Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9. Umatnya Nabi Muhammad meninggal dunia, tetapi ketika dia hidup, dia beriman kepada Allah. Mereka berupaya untuk beramal saleh. Mati mereka membawa dosa. Allah katakan apa? Barang siapa beriman kepadaku dan mengerjakan kebajikan amalan-amalan, niscaya aku akan menghapuskan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung. Ini bukti. Ini bukti bahwa mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti mengajarkan kita beriman kepada Allah, mengajarkan kita beramal saleh. Ketika kita masuk di yaumul hisab, Allah kemudian menghapuskan dosa-dosa kita. Berarti kita suci. Karena yang masuk ke jannah hanya orang yang suci. Berarti benar baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan penebus dosa, melainkan beliau adalah penghapus dosa. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mohon maaf Bampol di bawah, saya lagi diskusi dengan saudara saya yang beda akidah. Demikian.
Atasi Bang Suma. Bang Suma, Saya, Bang. izin Bang Suma. Nah, saya mau pengen tahu Bang Suma, perbedaan antara dua nabi ini, Nabi Muhammad dengan Nabi Musa, Bang Suma. Nabi Musa waktu dia mendapat perintah 10 hukum, 10 hukum halal waktu di bukit Gunung Sinai kalau nggak salah ya. Iya. Nah, dia langsung berhadapan dengan Allah, tapi perbedaannya dengan api, lidah api. Karena Allah sendiri kan kita kan nggak bisa melihat langsung kan Bang Suma. Kalau kita bisa itu kan mati kita. Betul. Nah, tapi Nabi Muhammad mendapat wahyu itu dari Jibril dan dari mimpi Bang Zuma. Nah, Siap. perbedaannya apa begitu Bang Suma? Tidak seperti Nabi Musa lah langsung berhadapan dengan Allah gitu Bang Musa. Izin Bang Musa. Iya. Jadi gini kawan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an untuk meneguhkan dirinya kemudian terkait dengan pengajaran pewahyuan, proses pewahyuan. Di dalam Al-Qur'an dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana li basharin ayyukallimahu Allahu illa wahya aw min wara hijab aw yursila rasulan fayuh hiya bi isnihi ma yasha innahu aliyun hakim. Tidak patut bagi manusia, nabi kah dia, rasul kah dia, atau siapapun dia, tidak patut bahwa Allah akan berbicara langsung kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu. Satu, dari belakang tabir. Dua, atau dengan cara mengutus malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan izin Allah apa yang Allah kehendaki. Bagaimana dengan Nabi Musa alaihi salam? Banyak orang beranggapan bahwa Allah bertemu langsung kepada Nabi Musa. Al-Quran menguraikannya kemudian. Wa ma kana li basarin ayyukallimahu Allah illa wahya aw min wara hijab aw yursila rasulan. Ada tiga hal. Salah satu atau ketiga-tiganya ini yang ditempuh oleh para nabi, termasuk Nabi Musa. Makanya ketika Nabi Musa kemudian ingin melihat Allah, apa kemudian yang Allah katakan kepada Nabi Musa? Lantarani. Ketika Nabi Musa berkata kepada Allah, beliau kemudian mengajarkan ajaran ini kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Musa minta kepada Allah, Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Tuhanku, aku beriman kalau kamu itu ada. Aku percaya bahwa hakikatmu absolut tunggal, tak berbagi. Aku percaya itu. Aku yakin dengan sepenuh hati bahwa engkau adalah ada. Tapi ya Rabb, izinkan aku ingin melihatmu. Aku ingin melihatmu. Engkau yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang maha luar biasa, yang menghidupkan dan mematikan. Yakin aku dengan sepenuh hati engkau itu ada. Tapi aku nabimu, aku Nabi Musa, ingin melihatmu. Arini anzur ilaik. Aku ingin melihat engkau. Aku ingin lihat kamu itu seperti apa adanya. Dirimu itu bagaimana adanya. Kemudian Allah menjawab. Ketika Nabi Musa meminta itu, Allah kemudian tidak ingin mengecewakan Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Nabi Musa? Lantarani. Kamu tidak akan sanggup melihat aku Musa. Kau tidak akan mampu melihat aku. Tapi karena Allah tidak mau mengecewakan Nabi Musa, setelah kemudian Nabi Musa kagum sekagum-kagumnya selama di Gunung Tursina, melihat batu-batuan, air yang mengalir di lereng-lereng yang indah, bergantinya siang malam, burung-burung yang terbang sana sini. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Musa, walakin inzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani.
Coba kamu lihat gunung dan batu-batu itu yang ada di sekitarmu, wahai Nabiku Musa. Jikalau mereka kemudian mampu menampung kedatanganku, kata Allah, maka kau akan bisa melihatku. Apa yang terjadi kemudian, saudara? Allah lanjutkan kemudian perkataannya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Waktu Allah baru niat mau datang, kemudian belum datang padahal baru niat, baru mengatakan kepada Nabi Musa, jika batu-batu itu yang ada di sekitarmu, hai Musa, mampu menampung kedatanganku, maka kamu pun akan bisa melihatku. Baru niat Allah. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Waktu Allah baru niat datang, ja'alahu dakka. Maka apa yang terjadi? Semua gunung batu itu hancur lebur, tak mampu menampung kedatangan Allah. Subhanallah. Wa harrama Musa syai'a. Lalu pingsan kemudian tiba-tiba Musa. Dan saat Nabi Musa tersadar, langsung mengucapkan kalimat, amantu billah, amantu billah, amantu billah. Saya beriman kepadamu ya Rabb, ya Allah. Berarti ini sebuah fakta lapangan. Nabi-nabi aja tidak sanggup melihat Allah, apalagi kita. Konon ada Tuhannya turun, bukan cuma dilihat, bukan cuma dilihat, ditombak sampai mati. Sehingga kemudian umat Islam ketika mereka sholat, ucapan mereka adalah Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Akbar ini artinya siqah mubalaghah dalam Islam, sesuatu yang melampaui batas, maha besar, maha besar. Jadi perumpamaan bumi yang kita tinggali ini dibandingkan langit pertama yang ada di atas kepala kita ini, maksud saya ada 7 lapis langit. Allah mengatakan sab'ah sidadah, 7 lapis langit yang kokoh. Kemudian Allah mengatakan Dia menciptakan langit bersusun. Ada langit 7, langit ke 6, 5, 4, 3, 2, 1 baru sampai kemudian ke bumi ini. Makanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan bumi yang kalian tinggali ini, kata Rasulullah, dibandingkan dengan langit pertama di atas kepala kita ini, ibaratnya seperti cincin yang dibuang di padang pasir. Jadi kita tidak akan mampu dan tidak akan pernah bisa melihat ujungnya langit karena kita sangat kecil, dan ini terbukti secara fakta, secara ilmiah. Kita tahu bahwa miliaran bintang-bintang di atas kepala kita ini jaraknya menurut ilmuwan kisaran miliaran tahun untuk sampai ke bumi. Dan sekian miliar kali lebih besar daripada bumi itu sendiri. Yang mana bumi ini berada di dalam naungan langit pertama. Kita manusia tak akan mampu memegang langit ini dengan tangan. Karena dari bumi saja, ya kita pelajari dulu ya. Kita pelajari dulu bagaimana Pluto jaraknya 260 apa 270 tahun kemudian jarak perjalanan. Enggak bakal bisa kemudian ada astronot dikirim ke sana, pasti mati di tengah jalan, pasti mati, nggak mungkin bisa. Makanya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas langit pertama ini, kemudian ada langit kedua, yang kemudian ketika digabungkan antara langit pertama dengan bumi, digabung luasnya antara langit pertama dan bumi, maka langit kedua ini kemudian melihat ke bawah. Langit pertama dan langit kedua ini hanya seperti cincin yang dibuang di padang pasir. Begitu juga kemudian langit ketiga memandang kepada langit kedua. Kalau digabungkan dengan langit pertama, digabungkan dengan bumi, di langit ketiga melihat ke bawah itu, 3 benda di bawahnya itu hanya seperti koin yang dibuang padang pasir, hanya seperti cincin. Begitu seterusnya sampai ke langit keempat. Jadi bumi digabungkan dengan langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, dibandingkan langit ketujuh,
itu seperti koin dibuang di padang pasir. Dan langit yang luas ini dipenuhi kemudian oleh makhluk Allah yang bernama malaikat. Jadi bagaimana mungkin kemudian Nabi berbicara langsung, dalam arti kata tanpa kemudian perantara? Tidak mungkin. Makanya Al-Quran mengatakan itu, wa ma kana li basarin ayyukallimahullah illa wahya aw min wara hijab aw yursila rasulan. Tidak mungkin, mustahil. Kalau orang Kristen, mohon maaf, orang Kristen mengatakan Nabi Musa berbicara langsung kepada Allah tanpa tabir, itu bullshit. Itu sebuah kebohongan. Nabi Musa justru diceritakan dalam Kisah Para Rasul 7 nomor 35. Beliau kemudian menerima wahyu melalui perantaraan malaikat. 38. Beliau Nabi Musa menerima kemudian firman melalui malaikat. Kemudian di data 58-nya, 53-nya juga dikatakan bahwa Nabi Musa menerima firman dari malaikat. Innani anallah la ilaha illa ana. Allah yang berfirman langsung melalui perantaraan 3 hal tadi. Tabir, kemudian wahyu, dan kemudian mengutus malaikat. Makanya kalau dalam Al-Quran itu Allah mengatakan, dan aku menyeru Musa melalui di balik sebuah pohon. Bukan berarti Tuhannya ada ngumpet di balik pohon, enggak. Tetapi Allah berfirman kemudian melalui perantaraan hal tersebut. Nah, ini yang biasa disalahartikan oleh saudara-saudara kita. Jadi tidak ada seorang nabi yang pernah kemudian bertatap langsung tanpa perantara. Ada yang melalui wahyu. Wahyu itu langsung dari Allah ke hati seorang nabi. Ada yang melalui tabir, seperti yang dialami kemudian Nabi Musa. Kalau wahyu seperti yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau diutus malaikat, sama seperti yang dialami oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian sementara, silakan. Ya, Bang Suma. Terima kasih Bang Suma. Sama-sama, Bang. Izin Bang Suma, bisa lanjut sebentar Bang Suma? Enggak lama. Silakan. Iya. Paling cuma 15 menit lagi Bang Suma. Oke. Nah, dari selama Nabi Muhammad hidup itu Bang Suma itu kan masjid belum ada. Izin Bang Suma. Iya. Terus Al-Quran juga belum ada. Ya Iya. Bang Suma, izin ya. Nah, itu yang menciptakan mohon maaf sebentar Bang Suma dengan Babe. Gimana? Mengingat dan menimbang, mungkin waktu juga masih panjang dan saya sudah konfirmasi ke Ustadz Sugi juga, meminta waktunya sebentar Bang Zuma untuk ke Komal Inspirasi karena ada yang mau bersyahadat satu keluarga. Ya mungkin semuanya penting ya Bang Zuma ya, tetapi semuanya sudah saya pikirkan, saya mengambil kebijakan supaya semuanya bisa berjalan gitu Bang Zuma. Bagaimana Bang Zuma? Iya nggak apa-apa, inspirasi dulu nggak apa-apa. Iya, kebetulan tadi memang sudah dijadwalkan sih, diinfokan, cuman saya nggak enak aja teman-teman menunggu di sini saya lama. Nggak apa-apa Bang Zuma, ini saya memang menunggu jeda narasi dari Bang Zuma untuk menyampaikan ini. Di belakang ini saya konfirmasi dengan guru-guru kita. Ya insya Allah kami menyadari atas kesibukan semuanya, pastinya membutuhkan juga Bang Zuma untuk hadir di sana, begitu Bang Zuma. Ya. Perkara nanti Bang Zuma kesini lagi, Bang Babe standby aja. Perkara nanti Bang Zuma kesini lagi, intinya Bang Zuma biar mengkondisikan dulu di Inspirasi, di Komal Inspirasi, supaya semuanya itu bisa berjalan dengan semestinya, begitu Bang Zuma. Insya Allah. Iya, oke. Oke, Bang Zuma silakan Bang Zuma. Silakan. Baik, kawan, baik. Mohon saya maaf Bang Zuma, ini saya terpotong narasinya jadinya. Gak apa-apa. Mohon maaf. Gak apa-apa. Oke, saya turun dulu ya. Saya juga ke Inspirasi, saya lihat ya. Boleh Bang, boleh. Oke. Makasih. Siap untuk saudara-saudaraku yang di sini, jangan merasa gimana-gimana, biar semuanya berjalan. Guru kita pastinya dibutuhkan dengan saudara-saudara kita yang lain. Bukan berarti di sini saya memotong apa yang dibicarakan, tetapi semuanya kita harus sesuai dengan
apa yang dirundingkan di belakang juga gitu. Silakan Bang Zuma untuk ini ditunggu Baik. di sana. Masya Allah di Terima sana kasih sudah. Bang Erwin. Masya Allah. Terima kasih. Teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang ada di sini, guru-guru saya izin sejenak. Jika memungkinkan kembali nanti saya akan ke sini ya, teman-teman ya. Amin. Bunda, Insya sehat Allah. selalu Bu. Terima kasih, Bang Zuma. Jaga kesehatan Bunda. Kiranya Allah senantiasa Bunda jauh dari melindungi berangkat, Bang. Iya. Baik, baik. Saya Amin. sementara Amin. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Aduh, gimana ini Bunda juga dua natur ini gimana Ya, ceritanya? nggak apa-apa ya. Mohon maaf ya Bang Ando ya. Semuanya itu memang dijadwalkan. Oh iya, siap, benturan loh. Kita nggak pun harus apa-apa. Yang maklumi penting juga. tadi udah disampaikan kepada Babe dari awalnya. Iya. Karena begini Bang Mungkin Ando ke ya. depan. Ya, lanjut. Karena kita begini, kita harus belajar juga bisa berbesar hati, jangan kita mempertahankan ego kita, membiasakan diri tidak bisa bijak dalam menyikapi sesuatu. Dengan pelajaran seperti ini kan, kita itu bisa lebih bijak bagaimana kita itu sama-sama menghargai sebuah kepentingan. Gitu, Amin. Bang Ando. Amin. Ya. Oke. Izin sedikit. Semuanya Bang Erwin. izin turun sebentar, saya mau mes Oh baru iya, dulu. silakan Babe. Oke. Silakan. Nanti kesini lagi nggak apa-apa Bang Babe ya. Ya. Oke. Terima kasih semuanya. Oh iya, siap. Oh, Sama Babe. Bunda izin dulu juga ya. Nanti naik lagi siap, sebentar Bunda. keluar. Oke. Sebentar dua natur juga bingung Bunda. Oke, terima kasih. Saya jujur Nanti aja. naik lagi Bunda, nanti Jujur naik aja nih, lagi. tadi kan saya Oh naik siap ke, Bunda, oh siap. ini tadi saya naik ke Komal Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi kan saya naik ke Komal Inspirasi. Jadi saya sampaikan di sana karena netizen di bawah juga permintaannya seperti itu. Yang bersyahadat juga sudah menunggu lama dan ya pastinya ya yang bersyahadat itu ingin dengan Bang Zuma ya kan. Saya naik di sana untuk bersabar. Nah, saya menunggu narasi Bang Zuma supaya terpotongnya itu lebih santun gitu. Jangan sampai kita Iya. memotong narasi guru Di tengah kita jalan, nanti betul. gitu. Nah, perkara nanti dilanjutkan ya insya Allah dengan seperti ini kita akan lebih dihargai oleh saudara-saudara kita yang lain. Amin. Gitu aja ya. Amin. Amin. Allah Akbar. Betul itu, Bang Erwin. Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa Bang Erwin. Bang Erwin, nanti kan saya kan sudah minta izin sama Bang Zuma Bang. Nanti Siap, nomor aman. handphonenya Bang Zuma dikirim ke saya ya. Mau berapa biji? Mau berapa biji? Sebetulnya dari kemarin loh itu Bang Erwin, Bang Felix. Aturan ini. gini ke Bang Ando langsung ke saya langsung tahu itu. Kalau Iya. tahu channel YouTube saya di deskripsi itu ada nomor WA Bang Zuma yang memang khusus bisa disebarkan. Itu ada di deskripsi YouTube saya itu. Tapi nantilah tak kasih kalau sekiranya di WA yang ini nggak bisa nanti yang satunya ada. Siap. Siap. Silakan pencerahan Bang Felix apa yang disampaikan Bang tadi Ando, juga. Bang Ando sudah makan belum Bang? Sudah makan Tapi Bang Erwin Kita memang harus- masih monitor di ini di inspirasi masih monitor. ini masih saya Oh, pakai udah naik di atas Bang Zuma. sudah tadi saya Oh, sempat naik ke sana alhamdulillah. saya Di bawah permisi ini, naik ya, sebenarnya Beliau naik di sana pakai akun yang satunya. Beliau yang akun yang Satunya. tadi masih ada di bawah. Oh, Iya. begitu siap. Pantau masih ada di bawah terpantau. HP-nya iya. banyak loh. Iya. Masya Allah, subhanallah. Jadi saya gini Pak Ustadz Felix ya, saudaraku yang lain ya. Saya itu ingin KP Jambi ini memberikan salah satu contoh ya. Salah satu contoh bagaimana cara kita menyampaikan satu penyampaian kebenaran Islam dan bagaimana kita menyikapi sesama muslim dan bagaimana kita bersikap pada saat ada kala-kala seperti ini. Gitu. Ada orang-orang tertentu yang kadang-kadang itu masih bertahan dengan egonya. Nah, kita kasih contoh seperti ini. Supaya apa? Supaya tidak
mengutamakan kepentingan kita sendiri bila ada kepentingan yang kita anggap juga lebih penting dari itu. Gitu. Izin Bang Erwin, saya kira tadi mereka yang komen itu oten-oten untuk mengalihkan perhatian setelah satu komen menyebut nama Wulan, karena kebetulan saya juga ada di room mualaf cerdas tadi. Nah, saya mulai ragu, nih kayaknya benaran nih. Cuma nggak ada fasilitas mau lihat ke akun sebelah kan. Ngapain nggak ngomong dari tadi? Kalau mau ngomong kan lihat cantiknya orang kan bisa nih ya kan? Ya Allah. Nah, coba besarkanlah. Kita lihat yang mualaf itu kan. Ini kan yang mau dilihat ini kan Bang Farnadi kan? Subhanallah. Iya, dia tadi di tempat Bang itu sama saya turun tadi tuh. Mau dikasih suaranya? Tergantung. Sebentar tak kasih colokannya. Ya, kasih suaranya aja. Biar yang di bawah ini nggak tahu komen siapa menyimak di sini. Saya itu dari tadi sebenarnya, cuman kadang-kadang kan netizen itu nggak paham. Ya, tadi juga saya mau ngomong, tetapi kan nggak ada jeda tadi itu, jadi saya nggak bisa mau langsung ini sama Guru Ndazuma, nggak enak. Orang ini tak suruh sabar, kita tuh sudah tahu dianggapnya kita ini merem loh. Kirainnya kaleng-kaleng api jambi ini. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, di Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu la alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Apa nih Bang Tobat? adalah Rasul utusan Allah. Adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Udah ditutup aja kameranya, bikin Bang pengen tobat itu apa? Informasinya Allah Akbar. Satu kecamatan kan. Yang penting ibunya sudah syahadat duluan, nanti anaknya nyusul, nggak apa-apa. Kemudian sebelum didoakan oleh Ustadz kita, Mbak Wulan bisa ngikuti saya sekali lagi? Insya Allah. Baik. Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. Hanyalah makhluk ciptaan Allah. Allahu Akbar. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, saya serahkan kepada Ustadz kita yang kita hormati, Ustadz Muhammad Hanafi, untuk mendoakan beliau. Silakan. Izin semuanya, Guru Ndazuma dan juga teman-teman semuanya, para guru-guru di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'am wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Takbilana ya Allah biha jami'al hajat. Ya Allah, kabulkanlah ya Allah dari segala hajat-hajat kami semua ya Allah yang hadir saat ini ya Allah di Qamal ini.
وتقضي لنا يا الله بها جميع الحاجات وتقضي لنا يا الله بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بأنك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربي اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغيرا. ربي اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولأولادنا ولأجدادنا وجداتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وخالاتنا عماتنا أصدقائنا وأقربائنا ولأستاذنا ولأستاذ أستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم. Ya Allah ya Tuhan kami, Kaulah satu-satunya ya Allah, pemberi petunjuk kepada orang-orang yang sedang bingung. Berikan kami petunjuk ya Allah dari apa-apa yang kami rasakan hari ini, detik ini ya Allah. Ya Ghiasal Mustagisi, wahai penolong orang-orang yang meminta tolong, tolong kami ya Allah. Allahumma ghafir li umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad. Allah sayangilah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutuplah aib-aib dan kesalahan umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma jibur umat Sayyidina Muhammad. Allah, ya Allah, hiburlah kesedihan umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma aslih umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, perbaikilah kondisi umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma afi umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sehatkan dan afiatkanlah ya Allah umat baginda Nabi Muhammad. Allah mahfad umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jaga dan rawatlah ya Allah kami semua ya Allah, para guru-gurunda kami semua ya Allah, termasuk umat Nabi Muhammad ya Allah. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad rahmatan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma ghafir li ummati Sayyidina Muhammad maghfiratan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Allahumma syrah bil Qur'ani sudurana. Ya Allah, luaskan dada kami dengan Al-Quran, mudahkan urusan kami dengan Al-Quran. Ya Allah ya Tuhan kami, pada sisa umur kami semua ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mencintai Al-Quran, yang hafizah Quran, faqih Al-Quran, mampu menjalankan jalan Al-Quran. Dan pada akhirnya kami semua ya Allah memiliki anak keturunan hafizah Quran, dan juga pasangan-pasangan yang mengerti, yang paham Al-Quran, dan akhirnya kami memiliki keluarga besar yang dicintai Al-Quran, mendapatkan syafaatnya Rasulullah dan syafaatnya Al-Quran di yaumil uzman. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian Allah Ta'ala. Silakan dilanjut Guru Dasar. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah, subhanallah. Ya mungkin boleh tidak apa-apa ada pengulangan mungkin. Saya mau tahu latar belakang gitu sampai mau meninggalkan keyakinan sebelumnya menuju Islam. Aku. Iya. Begini ceritanya itu, Pak. Iya. Sebelumnya memang aku dari lahir Kristen dari kecil. Aku memang dari kecil aku itu udah ada niat pengen masuk Islam karena kondisi keluarga sebenarnya. Begini, dulu bapak aku dan mama aku itu terpisah, cerai. Dan kami tinggal sama bapak. Nah, ketika ibuku dan ayahku cerai, mereka
bapak nikah lagi, kami tinggal sama ibu tiri. Namanya tinggal sama ibu tiri, Pak, banyak perjalanan yang sangat pahit ya. Nah, sehingga di saat itu sering aku melakukan yang aneh-aneh. Pernah aku melakukan mengakhiri hidup. Pokoknya banyak yang aku lakukan, tapi enggak ada yang terwujud. Setiap saat itu dulu kami, setiap perilaku ibu tiri kami itu dulu kami laporkan ke bapak. Bapak pun juga enggak ada responnya gitu. Enggak lama kemudian ibu tiri itu meninggal. Setelah ibu tiri itu meninggal, lalu ayah nikah lagi. Perjalanan pahit kami masih berlanjut, sehingga ayah pernah berkata, aku lebih sayang anak dari istri nomor 2 katanya. Dan ketika ayah pun berkata seperti itu, kami hanya mendengarkan aja. Lalu kami pergi mencari ibu. Kami ketemu ibu. Aku ketemu ibu. Ibuku berkata, aku enggak suka sama kamu. Lebih baik kau pulang sama ayahmu. Jadi setiap aku, kan dulu, zaman dulu itu ada radio itu siaran-siaran gitu. Aku sering dengar suara azan di situ, suara-suara baca-baca Al-Quran di situ, di siaran itu. Jadi perasaanku kayak nyaman dengar itu, pengen ikut di situ. Sempat ku bilang sama kawanku, aku pengen itu loh, ikut itu, sholat itu, baca-baca itu, katanya itu Islam. Kau Kristen, kau ada keinginanmu di situ, kata kawanku. Ku bilang memang aku suka itu, sekalian aja aku lepas dari keluarga. Lagi pula, adapun aku sama mereka, aku tuh nggak dianggap tahu. Dalam keputusasaan aku pergi merantau, sehingga aku memutuskan untuk menikah tanpa tahu aku apa arti itu menikah. Pokoknya yang tahu aku nikah, aku keluar dari keluargaku. Rupanya aku juga seperti itu. Terus mengalami kekacauan dan ribut dalam rumah tangga. Sehingga lama aku menikah selama 18 tahun. Jadi di dalam keluarga kami jarang bersama. Jarang kami bersama, itu yang tahu aku, kami sering ribut. Sehingga ayah anakku itu dulu berkata sama aku, dari anak pertama, anak kedua, dia berkata, aku ingin kau meninggal, kau di saat melahirkan. Itu aku jadi dari terus menerus aku teringat-ingat masuk Islam gitu. Habis itu sering kekacauan lah, pokoknya ribut dalam keluarga, sehingga aku diusir dari rumah. Aku disuruh pergi kau dari rumah, mending kau cari suami. Dalam keputusasaan, nggak ada jalan keluarku, entah kayak mana mau kemana, ya udah keluar. Aku mengambil keputusan keluar aku dari rumah, menikah sama orang kita Islam. Disitulah aku mualaf di Lampung waktu itu. Nggak lama kemudian kami satu rumah selama 4 bulan. Selama 4 bulan itu juga aku nggak tahu, masih belum tahu sholat, belum tahu apa-apalah. Cuman yang aku tahu cara doa ngambil wudhu, cuman itu aja yang aku tahu. Kalau cara ngambilnya aku kurang paham. Yang jelas doa ngambil wudhu itu pun singkat. Situlah aku mualaf. Tapi sebelum aku mualaf itu aku sering memimpikan suara-suara azan. Bahkan waktu sebelum aku mualafkan, pernah aku bermimpi
ada seseorang di keluarga kami itu yang sakit ya, aku disuruh manggil orang. Namun aku lewat jalan potong jalan aku kan, biar cepat sampai ke tujuanku gitu kan. Rupanya aku terjebak di dalam hutan. Setelah itu aku mendengar suara azan di situ. Sementara di situ nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa, itu hutan lebat. Nah, aku tengok ke atas kan, aku melihat langit dan aku juga melihat pohon itu. Disitulah ada suara itu. Suaranya suara laki-laki, tapi yang jumpa sama aku seorang nenek-nenek. Disuruh aku pergi ke mana ya itu, ke Megapura. Suara yang ku dengar itu suara azan begini, suaranya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu. Sebelum aku mualaf. Setelah itu aku juga pernah bermimpi aku berjalan bersama orang yang hanya menggunakan pakaian putih dililit kepalanya seperti kain selendang putih, dililit kepalanya, diikat gitu aja, lalu nggak pakai baju, cuman dia pakai kain putih dililit badannya semua, cuman gitu aja. Seperti aku berkeliling di seperti labirin, dia berputar-putar di situ, ramai kali orang di situ. Kecapean aku lari mereka ngejar-ngejar. Jadi sebenarnya aku udah dari kecil aku niat sebenarnya mualaf. Ketika aku mualaf, waktu aku ke Lampung itu aku sangat senang, aku sangat bahagia. Karena kenapa? Ya Allah, akhirnya aku terwujud, aku jadi Islam. Enggak nyangka aku seperti ini kejadiannya. Masya Allah. Sebenarnya orang yang aku nikahi itu bukan sebenarnya bukan orang berkeadaan, enggak. Orang yang aku nikahi itu pun bukan orang sembarangan sebenarnya. Seorang ustadz di Sungai Lilin. Dia duda, istrinya selingkuh, jadi pelakor, makanya dia nyari istri. Tiba waktu itu entah kenapa kami ketemu. Allahu Akbar, Masya Allah. Dulu itu jujur aku sangat bahagia, akhirnya keinginanku terwujud jadi orang Islam gitu. Aku nggak nyangka kami jadi pisah, tapi jujur aku dalam keadaan tidak sadar waktu itu pernah aku berkata sama dia, cari aja lah istri baru, ku bilang gitu. Aku itu dalam keadaan tidak sadar, rupanya baru tahu aku ayah anakku waktu aku pergi itu bikin dukun-dukun besar, sehingga dia bayar dukun untuk supaya aku balik ke sini gitu. Ketika aku ingin balik ke suamiku yang mualafkan aku itu, rupanya dia sudah punya cewek lain. Dia sendiri yang ngomong ke aku, katanya andainya kau pulang ke sini bukan berarti perasaanku sama kamu sama. Aku menerimamu hanya karena kasihan. Jadi kalau kau mau di madu boleh. Aku bilang enggak usah lah. Mending aku sendiri bersama anakku. Jika aku mampu menafkahi anakku, untuk apa aku punya laki, kan gitu. Iya. Yang aku inginkan sebenarnya dari dia hanya karena aku ingin belajar beribadah sholat, karena dia itu seorang ustaz sebenarnya. Sebelum dia pisah sama istrinya, aku mencintainya karena Allah, bukan apa-apa, bukan lebih. Masya Allah. Jadi dalam hatiku ya sudah. Andainya aku ada yang bimbing, yang ngajari ibadah sholat, andainya aku punya sertifikat, aku berani ke masjid, tapi aku nggak berani. Aku pun takut bertemu sama orang di sini, aku malu. Ibu di mana kalau boleh tahu? Di daerah Segati, Kecamatan Langgam. Kalimantan? Bukan, daerah Pekanbaru ini juga.
Oh, Pekanbaru. Iya. Di daerah Riau, Gurunda. Riau. Iya. Iya, daerah Riau. Masya Allah. Luar biasa berarti ya. Jadi tujuannya kemudian syahadat kalau nggak salah biar dapat sertifikat gitu ya teman-teman. Sertifikat mu'alaf. Kalau aku udah ada sertifikat kan bisa aku masuk ke masjid. Misalnya orang itu bertanya ngapain kau di sini? Aku udah mualaf. Mana buktinya ini loh? Nah, kan gitu. Jadi banyak ini banyak KTP-nya masih Kristen juga sih. Jadi perlu dirubah itu intinya. Lanjut. Oh iya siap. Itu yang kuharapkan. KTP kakak. Aku maaf sekali aku nggak ada waktu. Jika bisa membantu, andainya pun udah selesai. Biar ku ambil waktuku jemput di kantor agama ke Kerinci. Itu pun kalau tahu aku jalan, soalnya aku itu nggak pernah keluar. Masya Allah. Anaknya berapa ibu? Ada 3. Cewek semua? Iya. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi selama ini setelah sendiri membesarkan anak-anak ini penghasilan dari mana kalau boleh tahu? Kerja? Aku kerja, aku pergi subuh, pulangnya maghrib. Kerja di mana kalau boleh tahu? Aku kerja di Akasia. Oh, elektronik? Bukan, akasia itu kayu hutan loh, hutan kayak nanti itulah, tahu nggak kayu balap itu merawat kayu. Kayunya dirawat? Kayu Bang Zuma. Oh, pabrik kayu. Bukan pabrik kayu, merawat kayu. Kayunya dirawat, tanaman gitu? Iya, ditanam, dibersihin, disemprot, dipupuk gitu. Perkebunan? Perkebunan? Iya. Perusahaan gitu. Iya. Kayunya nanti dibuat ini tisu. Iya, tisu seperti buku, seperti triplek gitu. Triplek kan Mbak ya, triplek banyak situ ya. Iya. Berapa lagi pas perkebunan udah. Perkebunan. Tapi Bang Juma insya Allah Pak Arif udah memantau. Beliau nanti koordinasi akan membantu beliau ke depannya dari kantor beliau gitu. Lanjut. Iya, Masya Allah. Syukurlah Bang Arif, makasih Bang. Mu'alaf kita ini memang perlu perhatian gitu ya. Termasuk dari kita semuanya, bukan cuman Bang Arif. Siapapun kita yang punya potensi, punya peluang, ya bisa membantu dan mendukung kemudian saudara kita ini, apalagi beliau membesarkan 3 anak yang dibesarkan oleh beliau seorang diri ya. Ini tugas kita Bang Handi dan juga teman-teman semuanya, insya Allah. Mudah-mudahan beliau istiqomah ya. Insya Allah. Syukran Bang Fei. Amin, ya Allah, amin. Subhanallah. Riau tadi kan ya? Riau ya? Iya. Riau. Tempatnya Hisugi berarti. Bunda di Riau. Riau. Nah, ini ada api Riau. Nanti di monitor aja. Siap. Ini Pak Arif Hidayat mau naik, siapa yang bisa gantian dulu? Itu bisa ada 01? Oh iya ada. Ada 10 Bang Andi. Ntar saya cari namanya di bawah. Pak Ustadz kita turun. Kenapa Ustaz Hanafi turun? Nah ini Pak Arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang, Masya Allah. Ini tadi ceritanya Mbak Wulan ini nggak bisa didatain ke rumahnya Bang Zuma. Gimana nih ya? Gitu ya? Kenapa? Kak Wulan ya? Ya kalau boleh nggak apa-apa aku datang ke kantor agama. Kenapa nggak boleh datang ke rumahnya? Takut aku orang kakakku nanti ribut mereka sama aku.
Oh, Nah, mereka itu- mas. Mereka, Iya, itu mereka itu di samping rumahku. Kalau bisa ketemu aja kita di masjid. Di musolat kan ada di sini, dekat di sini musolat di sini. Kalau perusahaan ibu jauh nggak dari kota di situ, dari kota Kerinci situ? Perusahaan yang tempatku kerja Iya. jauh, itulah jalannya jalan RAPP itu. Nggak, maksud saya nanti teman-teman suruh nyamperin aja di perusahaan kalau gitu Bang Zuma. Oh boleh. Nah, biar nanti dibantu urus administrasi itu, dukcapil. Oh iya. Betul juga betul. Iya. Riau. Kami namanya kerja kami di sini kami biasa disebut on labor gitu. On labor. Ya on labor. Iya. Jauh dari kota ini Riau. Enggak pahala. Orang-orang kerja di orang mandur-mandurnya di sini, tempat tinggal mereka itu di Pekanbaru. Jauh Bunda. Setiap hari Sabtu mereka itu ke tempat istri mereka di Pekanbaru, ada di Kerinci gitu. Ya insya Allah Bunda, program dari beliau Dekatnya, cuma penyerahan aku aja yang mualaf tahu. langsung ke Pak Ulan aja nanti. Oh Ya, siap. Kak Ulan ya. Insya Allah nanti kita akan bertemu insya Allah Kak Ulan. Sekalian penyerahan sertifikat mualafnya ya. Iya. Oh gini, izin, API Riau. Supaya jangan salah paham, kalau misalnya teman-teman API Riau ingin juga membantu administrasi ada masalah, nanti saya yang backup gitu kan? Ya boleh Pak Arif, Masya Allah. Iya. Siap. Nanti kita kontak-kontak Luar aja Pak Arif biasa. di belakang. Iya, siap. Nomor saya minta aja ke Bang Handi. Nomor Baik, siap. Gitu, siap. Subhanallah, masya Allah. Izin Bang Zuma sebentar, Ulan. Iya. Ulan kenapa itu kakaknya kok marah atau apa karena dia masih Kristen gitu? Bukan begitu, takut aja aku nanti, aku takutnya mereka entah kayak mana ya pendapat mereka, biarkan aja mereka kejutan nanti aku masuk ke masjid. Mereka udah Islam belum? Belum. Oh iyalah iya. Mereka sejak aku pulang mualaf itu, aku balik ke rumah ini, mereka terus nyuruh aku ke gereja, tapi aku nggak bisa. Kayak nggak sanggup aku, seolah-olah aku itu gimana ya, kalau aku itu udah berjanji pada diri sendiri, aku nggak bisa ngingkari gitu loh. Jadi Tapi izin Bang Juma. Iya Bang. Anaknya 3 ini kan belum bersahadat karena masih baptisan. Iya. Gitu Bang. Jadi perlu disahadatin lagi nih. Tapi mereka tidur katanya ya. iya, mereka itu biasanya aku tidur itu jam 7 karena aku harus cepat bangun besok pagi jam 3 besok pagi, bangun jam 5 udah berangkat gitu loh. Iya. Berarti besok telat ini kerja. Insya Allah aku usahakan cepat. Anaknya usia yang paling tua 15 tahun. Iya. Oh, Yang nomor 2 sekitar 11 tahun itu ya, udah kelas 6 SD. iya. Tapi Ulan kayak masih gadis ya, anaknya udah 15 tahun. Iya, gadis yang lebih besar dariku. Bukan, Ulannya kayak masih anak gadis, Bunda bilang. Intinya gini aja, nanti tim di sana yang berupaya untuk mengislamkan kembali anaknya. Nanti tim serahin aja nanti sama tim Mbak Ulan ya. Jadi nanti kalau ada yang nelpon, direspon aja, kasih alamat perusahaannya aja, oke? Iya. Oke, makasih, lanjut. Saya pikir Mbak Ulan harus istirahat Bang Juma karena tadi biasa tidur jam 7 katanya. Karena kerja pagi. Kalau mau yang mau ditanyakan lagi sama guru kita, Mbak Ulan silakan kalau masih ada. Enggak ada yang kutanyakan, cuman itu yang kutanya tadi,
masalah kakak, masalah perceraian, buku-buku perceraian, tapi ada tadi Bapak itu bilang untuk apa diurus surat cerai kalau memang nggak ada surat nikah gitu. Nanti secara administrasi dibantu oleh tim. Yang paling penting adalah kalau sudah ada yang mengetahui Anda sudah memeluk Islam, siapapun di luar sana yang mengintimidasi, yang memaksa pergi gereja, lapor sama kami bawa ke ranah hukum. Jangan segan-segan melapor ya. Iya. Berbagi sama kita. Oke. Terima kasih. Ya, Pak Arif, izin Pak Arif tinggalnya di Riau juga Pak Arif? Saya di Jakarta, Bang. Oh, di Jakarta. Tapi teman-teman saya ada di Riau juga. Siap. Nanti kita saling komunikasi Pak Arif. Minta nomor saya ke Bang Handi ya. Jangan lupa ya. Nanti saya minta Pak Arif. Siap. Begitu Ya, mungkin Mbak Ulan, ya istirahat aja dulu, besok kan kerja, siapa tahu gara-gara ini Anda telat diomelin lagi sama perusahaan. Insya Allah akan kuusahakan cepat bangun. Sholat subuh Ibu. Kak Ulan sholat subuh ya? Iya, aku itu nggak pandai sholat. Aku taunya ngambil wudhu aja. Aku biasanya ngambil wudhu. Katanya gini, niat Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya berwudhu menghilangkan hadas kecil karena fardu Allah Ta'ala. Cuman itu yang aku tahu. Habis itu kalau cara sholat, maaf banget bukan aku nggak bisa. Karena aku nggak melakukan, tapi aku nggak tahu. Nanti bagian saya lah, bagian saya nanti orang-orang Pangkalan itu bimbingnya. Bagian juga kan Mbak Ulan belum ada peralatan sholat ya. Insya Allah segera bantuan datang ya Mbak Ulan ya. Iya. Oh iya, izin Gurunda diingatkan ke Kak Ulannya untuk mandi besar Gurunda. Ya. Iya, mungkin sudah pernah melakukan sebelumnya. Sholat. Bukan kan, mandi wajib. Enggak tahu aku mandi wajib. Dan nanti besok sebelum kerja diniatkan aja, saya berniat mandi wajib karena Allah. Bismillah, langsung guyur badan. Udah gitu aja. Iya. Pakai sabun, bersihkan badannya semuanya. Iya. Nah, nanti Bang Arif mungkin bisa membantu bagaimana supaya ada buku yang dipakai sebagai bimbingan untuk ini. Siap. Untuk sholat. Gitu ya Bang ya? Orangnya nanti Bang Zuma, orangnya saya suruh. Oh siap. Langsung. Ya. Kalau dari Riau kan kejauhan ya Bang ya? Api. Nggak jauh, Pak Arif? Iya, biar nanti teman-teman di Pangkalan Kerinci lah yang di. Siap. Nanti kalau nanti kita sama-sama berangkatnya juga boleh. Oke. Iya, siap. Kalau ada yang telepon Kak Ulan diangkat ya. Insya Allah Pak. Nomor telepon Kak Ulan udah di saya sih soalnya. Iya. Iya. Oke. Aman kalau gitu, udah aman berarti, insya Allah. Alhamdulillah. Inilah indahnya Islam. Kalau Pak Arif udah turun tangan seluruh Indonesia aman. Enggak juga Bang Andi. Iya. Ya sudah, saya pikir silakan Bang istirahat. Kami doakan istiqomah, sehat selalu. Amin. Ya gitu Bang Yuma ya. Iya Bang. Aku izin dulu ya Pak. Iya, makasih. Yang pegang nomor HP-nya Bang Handi ya? Ada sama saya udah. Oh siap. Sudah Gurunda. Siap, nanti izin Bang Andi saya DM ya Bang Andi ya. Capek ya. Iya. WA saya aja minta sama Alpi WA saya. Makasih ya deh ulannya, istirahat. Siap. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya kita mendengarkan surat Ar-Rahman dari Bang Juma. Permintaan dari audiens. Kita ngaji nih. Betul. Kondisi mungkin ada mau disampaikan teman-teman sebelum kita membaca ayat suci Quran. Izin saya di bawah saja, saya belum pantas untuk jadi narasumber.
belum pantas abang kita ini. Seorang dokter, seorang prof, seorang pakar, belum pantas kata beliau. Masya Allah. Biar saya nyimak di bawah saja, kasih kesempatan sama yang lain, sama jadi saya tetap nyimak di bawah. Semuanya guru-guru, Bang Inspirasi, Bunda, Bang Andi, dan siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wasna bil qisti wa la tuhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatun wan nakhlu zatul akmam wal habbu zul asfi war rayhan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban khalaqal insana min salsalin ka'al fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain Abi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban Marajal bahraini yaltaqiyan Bainahuma barzakhun la yabghiyan Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban Walahul jawaril mansya'atu fil bahri kal'alam Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban Kullu man 'alaiha fan Wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban Yas'aluhu man fis samawati wal ard Kulla yawmin huwa fi syai'in Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban Sanafrugu lakum ayyuhath thaqalan Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban
يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن